Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya dengan channelnya Mas Ragil ya. Channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke, khususnya adalah usaha fotokopi dan ATK. Oke. Bentar teman-teman, ya ada orang datang. Apa? Lek materai, guys. Materi entek. Entek. Tenanan, Mas. Tenan lagi mau entek. Iya, dompet era ketemu nih apa ini? Ade nek. Dengar polsek iso enak. Ngene Hasan. Enggak ning samping BRI kayak ngene idang ya. Jadi Mas ini mau nyari materi teman-teman, tapi karena materinya Mas sudah habis, jadi ya saya silakan untuk mencari tempat yang lain ya. Karena begini teman-teman ya, saya mencari ya, kenapa materi saya di tempat saya itu kosong teman-teman ya, karena apa namanya itu, sekarang kan yang mau berlaku itu kan materi yang 10.000 teman-teman ya. Jadi saya mau ngambil lagi yang materi 6.000 itu masih ragu teman-teman, walaupun sebenarnya masih laku, tetapi saya untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan supaya ini apa namanya takutnya nggak laku, jadi saya kemarin agak berhenti dulu untuk mengambil materi ya. Tapi nanti kayaknya ini saya mengambil lagi materinya, soalnya karena permintaan masih banyak teman-teman ya. Walaupun materi yang 10.000 itu sudah keluar, tetapi pada kenyataannya orang masih susah untuk mendapatkan materi yang 10.000 teman-teman ya. Karena kalau kita mengambil materi di kantor pos itu dibatasi teman-teman, kita nggak bisa ngambil banyak ya. Jadi cuman bisa mengambil 1, 2, 3 gitu teman ya. Jadi kalau untuk dijual kembali ya kayaknya susah ya teman-teman ya. Soalnya kita cuma mendapatkan sedikit materinya, nggak banyak seperti materi yang 6.000 itu ya. Kalau materi 6.000 itu bisa ngambil banyak, tapi kalau materi yang 10.000 itu masih kita dibatasin teman-teman ya, belum boleh mengambil materi yang banyak ataupun masih 1-2. Alasannya Pak Posnya karena mau menghabiskan materi yang 6.000 stok yang lama itu teman-teman ya. Jadi Pak Posnya aja mau menghabiskan waktu menghabiskan materi yang stok lama ya, kita juga menghabiskan materi yang stok lama, sehingga mau ngambil materi yang baru juga agak ini teman-teman, agak ragu ya. Tapi walaupun begitu, karena ini kelihatannya masih banyak peminatnya untuk materi yang 6.000, mungkin nanti saya mengambil lagi teman-teman ya. Oke. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai masalah buat pemula khususnya ya, yang buat teman-teman semua yang ingin membuka usaha fotokopi atau ATK dengan baru mulai ya, ataupun ingin memulai teman-teman ya, ingin merintis ataupun memulai membuka usaha kecil-kecilan seperti saya ini ya teman-teman ya. Mungkin di tempat teman-teman semua ada peluangnya ya menjadi membuka usaha kecil seperti saya ini ya di desanya ya. Saya akan memberikan beberapa tips ya, beberapa saran buat teman-teman semua, barang-barang atau peralatan apa aja yang harus kita sediakan sebagai pemula untuk membuka usaha fotokopi dan ATK ini teman-teman ya. Oke. Jadi barang-barang yang ataupun peralatan itu memang harus kita punyai, karena untuk menunjang usaha kita nanti pada saat kita melaksanakan atau melakukan proses penjualan ataupun proses aktivitas di toko kita teman-teman ya. Jadi peralatan ini wajib kita punyai untuk mempermudah ataupun menjalankan usaha di toko kita teman-teman ya. Jadi peralatan-peralatan dasar yang harus kita punyai itu ada beberapa macam teman-teman ya. Yang pertama adalah laminating teman-teman ya. Laminating atau mesin pengepresan. Mesin pengepresan seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus punya mesin pengepresan seperti ini, karena usaha ATK dan fotokopi itu tidak lepas dari pengepresan ataupun aktivitas untuk laminating teman-teman ya. Saya dulu waktu pertama kali buka mesin ATK dan fotokopi ini juga belum tahu ya awalnya tuh kalau kita tuh harus menyediakan mesin press atau laminating seperti ini. Jadi setiap ada orang nanya bisa ngepres, bisa laminating gitu, saya jawabnya tidak bisa ya, karena saya belum tahu kalau memang usaha seperti ini tuh kita harus memiliki melayani atau memiliki mesin-mesin untuk menunjang usaha kita, tentunya adalah mesin press ini teman-teman ya. Jadi kita harus mempunyai mesin press seperti ini teman-teman ya.
Ini harganya kalau saya dulu waktu beli itu sekitar 1.300.000 teman-teman ya. Mesin laminating Scurtex seperti ini teman-teman ya. Ini penting sekali kita harus punyai untuk menunjang usaha ATK ataupun fotokopi kita nanti. Oke. Kemudian yang kedua adalah staples ya teman-teman ya. Staples kemarin saya sudah share staples yang agak besar. Nah, staples kecil juga penting teman-teman, seperti staples seperti ini. Kemudian ada juga macam jenisnya staples seperti ini teman-teman ya. Staples kecil seperti ini. Kemudian staples seperti ini yang agak sedang ya. Kemudian staples yang besar kemarin saya sudah pernah perlihatkan seperti ini ya, staples yang besar. Ini juga penting untuk melakukan penjilitan. Kemudian staples untuk sejenis buku juga harus punya seperti ini ya. Jadi ini untuk staples buku-buku yang menstaplesnya itu di bagian tengah teman-teman ya. Kalau untuk pakai yang kecil kan nggak bisa, kita nggak nyampe ya. Tapi kalau untuk yang buku itu harus kita pakai seperti ini teman-teman ya. Ini untuk menstaples bagian tengah ya, seperti ini ya. Oke. Ini adalah peralatan-peralatannya. Kemudian alat pemotong teman-teman ya. Alat pemotong juga penting seperti ini. Nih, alat pemotongnya seperti ini teman-teman ya. Tuh. Ini fungsinya adalah untuk memotong kertas teman-teman ya. Jadi kita pasti akan melakukan pemotongan kertas apabila kita melakukan penjilitan ataupun hal lain yang berkaitan dengan pemotongan kertas ya teman-teman ya. Kalau usaha fotokopi pasti ada itu nanti pemotongan kertas teman-teman ya. Oke. Kemudian juga jika teman-teman punya modal lebih, teman-teman juga menyediakan peralatan untuk pengeprinan ya teman-teman ya. Pengeprinan seperti ini. Saya pakai printer browser ya, browser seperti ini. Jadi penting sekali buat kita untuk memiliki peralatan ini juga, printer dan juga komputer ya teman-teman ya. Karena ini dibutuhkan juga pada saat kita melakukan aktivitas di toko kita teman-teman ya. Misalnya untuk mengeprint, untuk pengetikan ataupun untuk mencari browsing tugas-tugas dari anak sekolah ya. Karena sekarang ini kan musim banyak tugas ya untuk anak sekolah. Dari gurunya misalnya suruh cari gambar apa, cari makalah apa, cari tugas apa, semuanya itu banyak yang dari internet teman-teman. Dan mereka tuh nggak mau tahu, datang toko minta mencarikan, kemudian dijilid ataupun cuma di print aja ya. Baru kita printkan, kemudian kita melakukan biaya ya, biayanya berapa gitu ya. Kalau apa namanya ini, ngeprintan untuk warna itu kalau full color itu sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah teman satu lembarnya ya. Tapi kalau enggak full color ya bisa 2.000, bisa 1.500 ya. Kalau enggak full color, tapi kalau full color satu lembar itu ya antara 3.000 sampai 5.000 teman-teman ya. Oke. Kalau untuk pengeprintan yang hitam putih itu cukup 1.000 rupiah teman-teman ya. Kemudian untuk biaya penjilitannya itu untuk ukuran sedang ke bawah itu cuma 3.000 rupiah. Kalau untuk yang agak sedang tebal lagi itu sekitar 5.000, dan untuk yang lebih tebal lagi 10.000, 15.000 dan seterusnya teman-teman. Tergantung ketebalan daripada kertas yang akan dijilid teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk biaya sewa browsing itu kan kita yang mencarikan ya. Kita tergantung kita mau memberikan tarif kepada konsumen itu berapa gitu teman-teman ya. Kalau saya paling kalau browsingnya cepat nggak susah ya paling 1.000 atau 2.000. Tapi kalau browsingnya tuh bukan waktu yang lama, harus kita pengeditan ya, kita ambil biayanya 5.000 rupiah teman-teman ya, untuk mereka setelah nanti selesai kita melakukan tugasnya teman-teman ya. Oke. Kemudian apa lagi ya yang kira-kira hal mendasar itu, staples sudah, kemudian alat penjilitan sudah, pengepresan sudah ya. Kalau peralatan-peralatan lain ya mungkin standar aja ya teman-teman ya, seperti kalkulator, gunting-gunting dan sebagainya. Cutter itu ya kayaknya itu udah umum ya, udah lumrah ya. Tapi yang paling mendasar yang memang harus teman-teman miliki ya beberapa contoh yang saya share tadi teman-teman ya, yaitu antara lain mesin laminating atau pengepresan, kemudian mesin apa tadi, alat untuk pemotongan kertas, staples dan sebagainya teman-teman ya. Oke.
Jadi itu adalah beberapa hal peralatan yang mendasar untuk kita harus mempunyai ya untuk usaha fotokopi dan ATK. Sebentar teman-teman, ya ada orang.